Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Adgian Channel sesi horor dalam kisah nyata. Tetapi sebelum saya cerita, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para sahabat pendengar yang sudah subscribe dan like di Adgian Channel. Sekecil apapun dukungan dari sahabat-sahabat semua itu amat berpengaruh dan berarti terhadap perkembangan dan kemajuan channel ini. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sekarang baru masuk atau baru membuka, baru main, baru mampir di channel saya ini. Oke, baiklah, saya akan mulai cerita tentang pengalaman pribadi ini, yaitu kisah nyata. Saya waktu di pesantren dulu ditakut-takuti makhluk gaib yang namanya kuntilanak. Cerita ini berasal dari ketika saya masih mondok di pesantren di daerah Cirebon Selatan, yang tepatnya di bawah kaki Gunung Ciremai. Persisnya di bawah sebuah telaga, maksudnya di sebuah telaga, daerahnya itu di bawahnya, yang dinamai Telaga Remis. Mungkin orang sekitar Cirebon, Indramayu, Majalengka sudah tidak asing lagi. Suatu ketika kejadian ini terjadi pada tahun 1997, tepatnya di bulan Juni tanggal 5. Tanggal 5 itu kebetulan harinya hari Kamis, malam Jumat. Di malam Jumat itu seperti biasanya kami santri dan saya pribadi selepas maghrib selalu melaksanakan sholat berjamaah bersama di masjid pondok dan membaca Al-Quran bersama-sama sampai menunggu datangnya waktu Isya. Waktu Isya pun tiba dan kami semua melaksanakan sholat Isya berjamaah. Disusul dengan setelah sholat Isya, santri juga punya kegiatan yang namanya marhabanan atau membaca berjanji. Setelah selesai membaca berjanji, kemudian dilanjutkan dengan belajar khitobah atau ceramah yang berguna, tujuannya untuk membangun mental kami kelak nanti kalau sudah terjun di masyarakat, sudah tidak tanggung lagi menghadapi berbagai permasalahan hidup. Singkat cerita, selesailah acara tersebut. Selanjutnya kami pun para santri kembali ke asrama masing-masing. Nah, suatu ketika pada malam itu di desa yang kami tempati mondok,
dan pohon nangka. Persis kurang lebih 20 meter dari batu dan pohon itu ada kompleks perkuburan atau makam kampung lah. Makam desa. Awalnya ketika kami berangkat sedikit pun tidak ada rasa takut dan khawatir. Karena kami berangkat berlima dan 2 diantaranya usianya lebih tua dari kita. Jadi usianya lebih besar karena waktu itu yang kedua ini sudah jadi pengurus. Akhirnya kami nonton bareng bersama-sama. Sampai akhirnya aku terpisah dari teman-teman waktu nonton. Dikarenakan saya kebelet buang air besar. Setelah selesai saya kembali menemui teman-teman waktu nonton. Dan ternyata teman-teman yang sudah saya tinggalkan, saya lihat sudah tidak ada di tempat. Berarti saya ditinggalkan. Ketika saya tengok di jam tangan saya, jam menunjukkan pukul 1:22. Dan akhirnya dengan terpaksa dan dengan perasaan kesal campur marah. Ya, marah karena saya ditinggalkan. Yang tak kalah hebatnya perasaan takut yang amat sangat karena dipastikan saya akan melewati jalan yang sudah saya ceritakan tadi di atas. Yaitu tanjakan yang orang-orang sekitar saja bercerita bahwa tanjakan itu terkenal angker. Dan sudah banyak orang-orang yang dijahili oleh penghuni tanjakan itu. Apalagi tanjakan itu di sebelah utaranya sudah saya jelaskan bahwa ada pohonnya sangat besar, pohon duku dengan pohon nangka. Ada lagi batu yang hitam seperti sebesar gajah. Tanjakan di sebelahnya. Terus dihiasi dengan adanya pemakaman. Terpaksa saya pulang. Awalnya saya menuju tempat untuk pulang itu. Di tengah-tengah jalan saya sengaja berdiri dulu, berhenti untuk mengharapkan adanya orang yang pulang nonton. Karena waktu itu masih banyak nonton. Searah dengan tujuan ke arah pondok, yaitu jalan yang melewati tanjakan itu. Namun sudah beberapa waktu lama saya menunggu, yang aku harapkan tidak kunjung juga ada. Tidak ada satu yang lewat. Akhirnya dengan sedikit keberanian saya paksakan untuk melangkahkan kakiku pulang. Dengan membaca hafal-hafalan doa yang sedikit banyaknya saya hafal. Namun, ya Allah, pas mulai tanjakan, saya tak sengaja mata saya menatap ke atas pohon duku. Pandangan saya terbentur pada sosok putih yang menggantung di dahan kering pohon duku tersebut. Sehingga dengan jalan saya melihat sosok tersebut. Tapi sosok tersebut tidak jelas raut mukanya. Yang hanya terlihat sosok putih berambut panjang ikal yang tidak lurus, gembel. Tapi mukanya tidak kelihatan. Karena posisinya dia duduk sambil ungkang-ungkang kaki. Sambil beres-beresin rambutnya. Dan secepat itulah saya sekuat tenaga, bahkan kaki, melangkahkan secepat-cepatnya. Supaya gak cepat naik di tanjakan itu. Tapi anehnya langkah saya yang menurut saya begitu cepat lari. Saya tidak bisa sampai ke atas tanjakan. Sampai semua kaki ini terasa copot. Capeknya. Gak tahu berapa menit saya berlari di tempat. Merasakan pegal yang amat sangat. Dan akhirnya saya terjatuh. Tersungkur di tengah-tengah tanjakan itu. Dan saya menoleh kembali ke arah pohon tersebut.
dan terlihat dan terdengar dia menatap saya dengan mata yang tidak bisa dibayangkan. Ya, sambil mengeluarkan suara seperti ringikan bibit ayam yang punya anak. Ya, sambil tersenyum sinis ke saya. Dan akhirnya jatuh tersungkur di tengah-tengah tanjakan. Dan saya menoleh kembali ke arah pohon tersebut. Terlihat dan terdengar suara cekikikan. Suara wanita yang sebelumnya seumur hidup saya baru pernah mendengarkan nyata. Pernah didengar itu di film-filmnya saja. Di film. Seperti film Susana tuh. Kayak Susana persis. Suaranya begitu. Dari nonton TV filmnya. Persis seperti itu. Diselingi dengan suara tangisan yang pilu. Dan anehnya saya tidak pingsan pada waktu itu. Saya merasakan takut yang luar biasa tapi tidak pingsan. Hingga si sosok itu mengeluarkan tawa yang sangat amat mengerikan sekali. Yang begitu. Kayak di film-film Susana. Akhirnya datanglah sebuah sinar sepeda motor dari kejauhan menuju ke arah jalan tanjakan itu. Ternyata motor yang menuju ke arah saya itu adalah seorang pedagang sekoteng. Dan sampailah motor tersebut di samping saya. Hingga motor sampai belakang saya. Dan tukang sekoteng tersebut bertanya kepada saya dengan bahasa Sunda. Kunaon tong? Keur naon? Kegulingan di tengah-tengah jalan teh. Saya tidak bisa menjawab. Dan akhirnya saya dipapah berdiri. Diantarkan naik ke atas tanjakan. Akhirnya saya menjawab pertanyaan Bapak tadi dengan terpatah-patah. Bahkan saya sebagai ketersegak untuk ngomong saja susahnya. Karena masih teringat sangat ngerinya waktu itu. Akhirnya saya mengaku saya adalah salah satu seorang santri yang ada di tanjakan itu santren. Saya terus diantarkan oleh bapak itu dengan sepeda motornya. Diantarkan pulang sampai di asrama bertemu dengan pengurus di situ. Dan di situ saya malam itu paginya saya sakit panas. Ya, saking ngerinya melihat itu. Dan di 5 hari kemudian keluarga saya, yaitu bapak saya, ayah saya menjemput saya pulang karena saya sakit. Dan itulah akhir cerita yang dapat diambil hikmahnya. Bahwa kesalahan saya adalah melakukan atau melanggar tata tertib pondok. Dan jangan sampai dialami oleh santri-santri yang lain yang sekarang lagi mondok. Taatilah peraturan pondok pesantren karena segala sesuatu peraturan yang di pondok itu ada hanya semata-mata untuk kebaikan diri santrinya. Itu saja dari saya cerita kisah nyata yang saya alamin waktu dulu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Adkian Channel sesi horor dalam kisah nyata. Tetapi sebelum saya cerita, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para sahabat pendengar yang sudah subscribe dan like di Adkian Channel. Sekecil apapun dukungan dari sahabat-sahabat semua itu amat berpengaruh dan berarti terhadap perkembangan dan kemajuan channel ini. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sekarang baru masuk atau baru membuka, baru main, baru mampir di channel saya ini. Oke. Baiklah, saya akan mulai
cerita tentang pengalaman pribadi ini. Itu kisah nyata saya waktu di pesantren dulu ditakut-takuti makhluk gaib yang namanya kuntilanak. Cerita ini berasal dari ketika saya masih mondok di pesantren di daerah Cirebon Selatan, yang tepatnya di bawah kaki Gunung Ciremai. Persisnya di bawah sebuah telaga. Maksudnya di sebuah telaga, daerahnya di bawahnya yang dinamai Telaga Remis. Mungkin orang sekitar Cirebon, Indramayu, Majalengka sudah tidak asing lagi. Suatu ketika kejadian ini terjadi pada tahun 1997, tepatnya di bulan Juni tanggal 5. Nah, tanggal 5 itu kebetulan harinya hari Kamis, malam Jumat. Di malam Jumat itu seperti biasanya kami santri dan saya pribadi selepas maghrib selalu melaksanakan sholat berjamaah bersama di masjid pondok dan membaca Al-Quran ya, bersama-sama sampai menunggu datangnya waktu Isya. Waktu Isya pun tiba dan kami semua melaksanakan sholat Isya berjamaah. Disusul dengan setelah sholat Isya, santri juga punya kegiatan yang namanya marhabanan atau membaca berjanji. Setelah selesai membaca berjanji, kemudian dilanjutkan dengan belajar khitobah atau ceramah yang berguna, tujuannya untuk membangun mental kami kelak nanti kalau sudah terjun di masyarakat, sudah tidak tanggung lagi menghadapi berbagai permasalahan hidup. Singkat cerita, selesailah acara tersebut. Selanjutnya kami pun para santri kembali ke asrama masing-masing. Nah, suatu ketika pada malam itu di desa yang kami tempati mondok ada acara hajatan warga, yang dimana acara tersebut dihibur oleh hiburan layar tancap. Kompleks perkuburan atau makam kampung lah, makam desa. Awalnya ketika kami berangkat
sedikit pun tidak ada rasa takut dan khawatir. Karena kami berangkat berlima dan 2 diantaranya usianya lebih tua dari kita. Jadi usianya lebih besar karena waktu itu yang kedua ini sudah jadi pengurus. Akhirnya kami nonton bareng bersama-sama. Sampai akhirnya aku terpisah dari teman-teman waktu nonton. Dikarenakan saya kebelet buang air besar. Setelah selesai saya kembali menemui teman-teman waktu nonton. Dan ternyata teman-teman yang sudah saya tinggalkan, saya lihat sudah tidak ada di tempat. Berarti saya ditinggalkan. Ketika saya tengok di jam tangan saya, jam menunjukkan pukul 1:22. Dan akhirnya dengan terpaksa dan dengan perasaan kesal campur marah. Ya, marah karena saya ditinggalkan. Yang tak kalah hebatnya perasaan takut yang amat sangat. Dan terlihat dan terdengar dia menatap saya dengan mata yang tidak bisa dibayangkan. Ya, sambil mengeluarkan suara seperti ringikan bibit ayam yang punya anak. Ya, sambil tersenyum sinis
ke saya. Dan akhirnya jatuh tersungkur di tengah-tengah tanjakan. Dan saya menoleh kembali ke arah pohon tersebut. Terlihat dan terdengar suara cekikikan. Suara wanita yang sebelumnya seumur hidup saya baru pernah mendengarkan nyata. Pernah didengar itu di film-filmnya saja, di film. Seperti film Susana tuh, kayak Susana persis. Suaranya begitu. Nonton TV persis seperti itu. Diselingi dengan suara tangisan yang pilu. Dan anehnya saya tidak pingsan pada waktu itu. Saya merasakan takut yang luar biasa tapi tidak pingsan. Hingga si sosok itu mengeluarkan tawa yang sangat amat mengerikan sekali. Yang hihihi begitu. Kayak di film-film Susana. Akhirnya datanglah sebuah sinar sepeda motor dari kejauhan menuju ke arah jalan tanjakan itu. Ternyata motor yang menuju ke arah saya itu adalah seorang pedagang sekoteng. Dan sampailah motor tersebut di samping saya. Hingga motor sampai di belakang saya. Dan tukang sekoteng tersebut bertanya kepada saya dengan bahasa Sunda. Kunaon tong? Keur naon? Kegulingan di tengah-tengah jalan teh. Saya tidak bisa menjawab. Dan akhirnya saya dipapah berdiri. Diantarkan naik ke atas tanjakan. Akhirnya saya menjawab pertanyaan Bapak tadi dengan terpatah-patah. Bahkan saya sebagai ketersegak untuk ngomong saja susahnya. Karena masih teringat sangat ngerinya waktu itu. Akhirnya saya mengaku saya adalah salah satu seorang santri yang ada di tanjakan itu pesantren. Ya, saya terus diantarkan oleh bapak itu dengan sepeda motornya. Diantarkan pulang sampai di asrama bertemu dengan pengurus di situ. Dan di situ saya malam itu paginya saya sakit panas. Ya, saking ngerinya melihat itu. Dan di 5 hari kemudian keluarga saya, yaitu bapak saya, ayah saya menjemput saya pulang karena saya sakit. Dan itulah akhir cerita yang dapat diambil hikmahnya, bahwa kesalahan saya adalah melakukan atau melanggar tata tertib pondok. Dan jangan sampai dialami oleh santri-santri yang lain yang sekarang lagi mondok. Taatilah peraturan pondok pesantren, karena segala sesuatu peraturan yang di pondok itu ada hanya semata-mata untuk kebaikan diri santrinya. Itu saja dari saya cerita kisah nyata yang saya alamin waktu dulu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Adgian Channel sesi horor dalam kisah nyata. Tetapi sebelum saya cerita, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para sahabat pendengar yang sudah subscribe dan like di Adgian Channel. Sekecil apapun dukungan dari sahabat-sahabat semua itu amat berpengaruh dan berarti terhadap perkembangan dan kemajuan channel ini. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sekarang baru masuk atau baru membuka, baru main, baru mampir di channel saya ini. Oke. Baiklah, saya akan mulai cerita tentang pengalaman pribadi ini, yaitu kisah nyata. Saya waktu di pesantren dulu ditakut-takuti makhluk gaib yang namanya kuntilanak. Cerita ini berasal dari ketika saya masih mondok di pesantren,
di daerah Cirebon Selatan, yang tepatnya di bawah kaki Gunung Ciremai. Persisnya di bawah sebuah telaga. Maksudnya di sebuah telaga, daerahnya di bawahnya, yang dinamai Telaga Remis. Mungkin orang sekitar Cirebon, Indramayu, Majalengka sudah tidak asing lagi. Suatu ketika kejadian ini terjadi pada tahun 1997, tepatnya di bulan Juni tanggal 5. Nah, tanggal 5 itu kebetulan harinya hari Kamis, malam Jumat. Di malam Jumat itu seperti biasanya kami santri dan saya pribadi selepas maghrib selalu melaksanakan sholat berjamaah bersama di masjid pondok dan membaca Al-Quran ya, bersama-sama sampai menunggu datangnya waktu Isya. Waktu Isya pun tiba dan kami semua melaksanakan sholat Isya berjamaah. Disusul dengan setelah sholat Isya, santri juga punya kegiatan yang namanya marhabanan atau membaca berjanji. Setelah selesai membaca berjanji, kemudian dilanjutkan dengan belajar khitobah atau ceramah yang berguna, tujuannya untuk membangun mental kami kelak nanti kalau sudah terjun di masyarakat, sudah tidak tanggung lagi menghadapi berbagai permasalahan hidup. Singkat cerita, selesailah acara tersebut. Selanjutnya kami pun para santri kembali ke asrama masing-masing. Nah, suatu ketika pada malam itu di desa yang kami tempati mondok ada acara hajatan warga. Yang dimana acara tersebut dihibur oleh hiburan layar tancap. Yang pada waktu itu hiburan paling favorit dan paling idola di masyarakat sekitar. Dan begitu pula kami yang senang dengan hiburan tersebut. Karena hiburan itu juga kami senangi di kampung halaman kami waktu sebelum mondok. Oke, perlu diketahui bahwa di desa tempat mondok kami itu terdiri dari 5 blok. Di mana blok tersebut tempatnya, maksudnya tempat pemukiman penduduk ini sangat berjauhan letaknya, amat jauh dari blok 1 ke blok yang lainnya. Nah, letak acara tersebut kebetulan jauh di blok 5, jauh dari tempat pondok saya. Kebetulan tempat pondok saya itu di blok 3 adanya. Nah, di malam itu ya, kami berlima dalam satu bilik, dalam satu kamar. Separuh dari penghuni kamar tersebut secara sembunyi-sembunyi, termasuk saya berlima, berencana untuk nonton acara tersebut. Tibalah kami berangkat jalan menuju acara tersebut. Kami melalui turunan yang di sebelah kanan ada batu hitam besar, yang di sampingnya juga ada pohon dukuh yang amat besar dan tua, dan pohon nangka. Persis kurang lebih 20 meter dari batu dan pohon itu ada kompleks perkuburan atau makam kampung lah. Makam desa. Awalnya ketika kami berangkat, sedikit pun tidak ada rasa takut dan khawatir. Karena kami berangkat berlima dan 2 diantaranya usianya lebih tua dari kita. Jadi usianya lebih besar. Karena waktu itu yang kedua ini sudah jadi pengurus. Akhirnya kami nonton bareng
bersama-sama. Sampai akhirnya aku terpisah dari teman-teman waktu nonton. Dikarenakan saya kebelet buang air besar. Setelah selesai saya kembali menemui teman-teman waktu nonton. Dan ternyata teman-teman yang sudah saya tinggalkan, saya lihat sudah tidak ada di tempat. Berarti saya ditinggalkan. Ketika saya tengok di jam tangan saya, jam menunjukkan pukul 1:22. Dan akhirnya dengan terpaksa dan dengan perasaan kesal campur marah. Ya, marah karena saya ditinggalkan. Yang tak kalah hebatnya perasaan takut yang amat sangat karena dipastikan saya akan melewati jalan yang sudah saya ceritakan tadi di atas. Yaitu tanjakan yang orang-orang sekitar saja bercerita bahwa tanjakan itu terkenal angker. Dan sudah banyak orang-orang yang dijahili oleh penghuni tanjakan itu. Apalagi tanjakan itu di sebelah utaranya sudah saya jelaskan bahwa ada pohonnya sangat besar, pohon duku dengan pohon nangka. Ada lagi batu yang hitam seperti sebesar gajah. Tanjakan di sebelahnya. Terus dihiasi dengan adanya pemakaman. Terpaksa saya pulang. Awalnya saya menuju tempat untuk pulang itu. Di tengah-tengah jalan saya sengaja berdiri dulu, berhenti untuk mengharapkan adanya orang yang pulang nonton. Karena waktu itu masih banyak nonton. Searah dengan tujuan ke arah pondok, yaitu jalan yang melewati tanjakan itu. Namun sudah beberapa waktu lama saya menunggu. Yang aku harap-harapkan tidak kunjung juga ada. Tidak ada satu yang lewat. Akhirnya dengan sedikit keberanian saya paksakan untuk melangkahkan kakiku pulang. Dengan membaca hafal-hafalan doa yang sedikit banyaknya saya hafal. Namun, ya Allah, pas mulai tanjakan, saya tak sengaja mata saya menatap ke atas pohon duku. Pandangan saya terbentur pada sosok putih yang menggantung di dahan kering pohon duku tersebut. Sehingga dengan jalan saya melihat sosok tersebut. Tapi sosok tersebut tidak jelas raut mukanya. Ya, hanya terlihat sosok putih berambut panjang ikal yang tidak lurus, gembel. Tapi mukanya tidak kelihatan. Karena posisinya dia duduk sambil ungkang-ungkang kaki. Sambil beres-beresin rambutnya. Dan secepat itulah saya sekuat tenaga, bahkan kaki, melangkahkan secepat-cepatnya. Supaya gak cepat naik dia tanjakan itu. Tapi anehnya langkah saya yang menurut saya begitu cepat lari. Saya tidak bisa sampai ke atas tanjakan. Sampai semua kaki ini terasa copot capeknya. Nggak tahu berapa menit saya berlari di tempat. Dan merasakan pegal yang amat sangat. Dan akhirnya saya terjatuh. Tersungkur di tengah-tengah tanjakan itu. Dan saya menoleh kembali ke arah pohon tersebut. Dan terlihat dan terdengar dia menatap saya dengan mata yang tidak bisa dibayangkan. Ya, sambil mengeluarkan suara seperti ringikan bibit ayam yang punya anak. Ya, sambil tersenyum sinis ke saya. Dan akhirnya jatuh tersungkur di tengah-tengah tanjakan. Dan saya menoleh kembali ke arah pohon tersebut. Terlihat dan terdengar suara cekikikan. Suara wanita yang
Sebelumnya seumur hidup saya baru pernah mendengarkan nyata. Pernah didengar itu di film-filmnya saja, di film. Seperti film Susana tuh, kayak Susana persis. Suaranya begitu. Dari nonton TV filmnya. Persis seperti itu. Diselingi dengan suara tangisan yang pilu. Dan anehnya saya tidak pingsan pada waktu itu. Saya merasakan takut yang luar biasa tapi tidak pingsan. Hingga si sosok itu mengeluarkan tawa yang sangat amat mengerikan sekali. Yang hihihi begitu. Kayak di film-film Susana. Akhirnya datanglah sebuah sinar sepeda motor dari kejauhan menuju ke arah jalan tanjakan itu. Ternyata motor yang menuju ke arah saya itu adalah seorang pedagang sekoteng. Dan sampailah motor tersebut di samping saya. Hingga motor sampai belakang saya. Dan tukang sekoteng tersebut bertanya kepada saya dengan bahasa Sunda. Kunaon tong? Keur naon? Kegulingan di tengah-tengah jalan teh. Saya tidak bisa menjawab. Dan akhirnya saya dipapah berdiri. Diantarkan naik ke atas tanjakan. Akhirnya saya menjawab pertanyaan Bapak tadi dengan terpatah-patah. Bahkan saya sebagai ketersegak untuk ngomong saja susahnya. Karena masih teringat sangat ngerinya waktu itu. Akhirnya saya mengaku saya adalah salah satu seorang santri yang ada di tanjakan itu santren. Saya terus diantarkan oleh bapak itu dengan sepeda motornya. Diantarkan pulang sampai di asrama bertemu dengan pengurus di situ. Dan di situ saya malam itu paginya saya sakit panas. Ya, saking ngerinya melihat itu. Dan di 5 hari kemudian keluarga saya, yaitu bapak saya, ayah saya menjemput saya pulang karena saya sakit. Dan itulah akhir cerita yang dapat diambil hikmahnya. Bahwa kesalahan saya adalah melakukan atau melanggar tata tertib pondok. Dan jangan sampai dialami oleh santri-santri yang lain yang sekarang lagi mondok. Taatilah peraturan pondok pesantren karena segala sesuatu peraturan yang di pondok itu ada hanya semata-mata untuk kebaikan diri santrinya. Itu saja dari saya cerita kisah nyata yang saya alamin waktu dulu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu.